Perkenalkan, nama saya Jonari Desmanjunta. Saya dari Politeknik Negeri Medan. Jurusan saya Teknik Komputer dan Informatika. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu definisi file. Definisi umum dari file atau berkas dalam konteks ilmu komputer adalah unit dasar penyimpanan yang digunakan oleh sistem operasi komputer untuk menyimpan data, informasi, atau program dalam bentuk digital. Secara lebih rinci, definisi file ini yang pertama yaitu kumpulan data. Kumpulan data ini adalah kumpulan data yang terkait yang disimpan sebagai satu unit tunggal pada media penyimpanan. Yang kedua, organisasi. Organisasi adalah file yang diatur oleh sistem file atau seperti NTPS, FAT32 atau X4, sehingga komputer dapat melacak lokasi, ukuran, dan jenis data yang dikandungnya. Yang ketiga, akses. File dapat diakses dan diolah oleh program atau pengguna. Yang keempat, identitas. Identitas adalah setiap file yang biasanya memiliki nama dan ekstensi yang menunjukkan jenis atau format data yang ada di dalamnya. Yang kedua, cara membuat folder di Windows. Ada dua cara yang paling sering digunakan untuk membuat folder di Windows, yaitu menggunakan klik kanan 2 kali, buka lokasi di mana Anda ingin folder itu berada, atau desktop, atau juga folder dokumen. Klik kanan pada area kosong di dalam jendela tersebut. Arahkan kursor kepada teks yang tertulis New. Klik folder. Folder baru akan muncul dengan nama yang disorot, misalnya folder baru. Segera ketik nama folder yang ingin kita ketikkan, lalu tekan enter. Selanjutnya, buka lokasi yang diinginkan, tekan kombinasi tombol Ctrl, Shift, dan N. Folder baru akan muncul dan Anda bisa langsung mengetikkan nama yang ingin kalian ketikkan. Baik, selanjutnya melihat aplikasi pada laptop. Ada beberapa cara untuk melihat daftar semua aplikasi atau program yang terinstall di laptop Anda, tergantung pada sistem operasi yang kalian gunakan, Windows atau MacOS. Di sini saya menggunakan Windows 11. Saya akan menjelaskan caranya untuk melihat aplikasi di Windows 11. Yang pertama, melalui pengaturan settings. Yang pertama, klik tombol Start atau ikon Windows di pojok kiri bawah. Klik ikon settings atau pengaturan, biasanya berupa ikon roda gigi, atau Anda bisa mengetik settings di kolom pencarian. Lalu pilih aplikasi dan fitur. Di situ nanti Anda akan melihat daftar lengkap semua aplikasi yang terinstall beserta tanggal instalasi dan ukurannya, dan keamanan di Google Drive. Yang pertama, mekanisme izin akses atau sharing permissions. Izin akses di Google Drive ini menentukan siapa yang dapat melihat, mengomentari file dan folder Anda. Ada 2 tingkat pembagian akses utama, yaitu pembagian dengan pengguna tertentu atau spesifik. Kalian dapat membagikan file atau folder kepada individu tertentu menggunakan alamat email mereka. Ketika Anda melakukan ini, Anda harus memilih salah satu dari 3 peran akses tersebut. Yang pertama, viewer, yang kedua
commenter, dan ketiga editor. Nah, dari tiga peran ini kalian harus memilih untuk mengirim folder atau file kepada orang yang melihat atau dapat melihat. Baik, selanjutnya antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna ini adalah konsep fundamental dan dunia teknologi. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai user interface. Definisi antarmuka pengguna atau user interface. Antar pengguna atau user interface ini adalah bagian dari sebuah sistem atau perangkat lunak yang memungkinkan pengguna atau manusia untuk berinteraksi dengan mengontrol sistem tersebut. Sebenarnya user interface ini segala sesuatu yang Anda lihat dan Anda gunakan saat berinteraksi dengan teknologi, mulai dari layar, tombol, ikon, menu, mouse, hingga keyboard. Poin penting dari user interface ini, yang pertama jembatan komunikasi dan fokus pada tampilan. Tujuan utama antarmuka pengguna ini, yang pertama efisien dan menyenangkan bagi pengguna, yaitu tujuannya kemudahan untuk penggunaan dan aksesibilitas dan juga estetika. Sekian dari penjelasan saya tentang definisi file, membuat folder, melihat aplikasi pada laptop, izin akses dan keamanan Google Drive, antarmuka pengguna, dan instalasi VirtualBox. Jika ada kata-kata saya yang tidak enak didengar, mohon maaf. Terima kasih.